Ku takkan pernah meragukan kasih-Mu kepadaku. Ku selalu ingat kebaikan-Mu dalam hidupku. Ku takkan pernah meninggalkan anugerah yang Kau berikan. Ku selalu setia mengiring-Mu seumur hidupku. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai. Ku tahu Engkau selalu sertaku. Pernah meragukan kasih-Mu kepadaku. Ku selalu ingat kebaikan-Mu dalam hidupku. Ku takkan pernah meninggalkan anugerah yang Kau berikan. Ku selalu setia mengiring-Mu seumur hidupku. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai. Ku tahu Engkau selalu sertaku. Kau Tuhan memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai. Ku tahu Engkau selalu sertaku. Selalu bersamaku Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Janji-Mu, buat semua firman-Mu yang selalu menopangku, yang selalu memelukku. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai. Ku tahu Engkau selalu sertaku. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai. Ku tahu Engkau selalu
Kau Tuhan yang ada di sampingku. Saat badaiku tahu Engkau selalu sertaku. Kau Tuhan yang ada di sampingku. Saat badaiku tahu Engkau selalu sertaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa memberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang sangat luar biasa untuk kita, dan firman Tuhan ini akan membawa kita dalam suatu perjalanan untuk mencapai sesuatu hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita bersyukur untuk pagi hari ini. Inilah kesempatan yang terbaik. Oleh sebab itu mari, saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ada cukup ayat yang kita baca untuk pagi hari ini. Tapi mari kita untuk bersabar, untuk kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 1 mulai. Dalam perikopnya dikatakan perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, daripada gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca sungguh luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca mulai ayat 1 sampai 9 ini, kita melihat ada suatu hal yang sangat luar biasa untuk pilihan seorang pemimpin yang luar biasa. Saudaraku, kalau kita melihat firman Tuhan ini, pergantian seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, yang dulu dipimpin oleh Musa dan yang baru dipimpin oleh Yosua, untuk memimpin bangsa Israel untuk ke tempat di mana Tuhan janjikan kepada bangsa Israel untuk mencapai tanah perjanjian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu dalam tanah perjanjian ini ada suatu hal yang luar biasa yang dipersiapkan untuk bangsa Israel. Itu saatnya Yosua mendapatkan suatu kedudukan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel mencapai
tanah perjanjian itu. Karena dalam tanah perjanjian itu ada berkat yang luar biasa yang dipersiapkan kepada bangsa itu. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, firman Tuhan berkata, Yosua adalah orang yang dipilih dan yang ditentukan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel menuju ke negeri yang disediakan Tuhan kepada bangsa Israel, menuju ke negeri yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, negeri yang dijanjikan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, ketika Tuhan menyediakan, ketika Tuhan berikan tanah perjanjian ini, tentunya Yosua tidak segampang apa yang kita pikirkan yang dihadapi. Saudara yang dikasih Tuhan. Ada banyak hal yang dihadapi di perjalanan untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita harus mengerti, sekalipun Yosua ditentukan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, bukan berarti perjalanan Yosua sangat mulus. Bukan berarti dia gampang untuk memimpin bangsa Israel untuk ke tanah perjanjian itu. Saudara dikasih Tuhan, kita akan melihat dalam firman Tuhan, ada banyak rintangan yang dihadapi Yosua. Rintangan yang dihadapi Yosua seperti apa yang dikatakan dalam Yosua pasal 1 ayat 2 dikatakan, rintangan yang pertama dikatakan Sungai Yordan. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di sini, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Saudara dikasih Tuhan, tantangan yang pertama dikatakan Sungai Yordan. Sungai Yordan bukan sungai yang kecil, bukan sungai yang tenang, bukan sungai sungai yang bisa sewaktu-waktu menjadi sungai yang deras, yang sangat dahsyat, yang mungkin ketika pada waktunya nanti sungai itu bisa menghanyutkan bangsa Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, dan masih banyak lagi tantangan yang dihadapi oleh Yosua. Bukan hanya Sungai Yordan, tetapi kekhawatiran menjadi tantangan bagi dia untuk memimpin bangsa Israel. Apakah dia mampu atau tidak, saudara yang dikasih Tuhan. Dan rasa ketakutan pun menjadi tantangan bagi dia. Belum lagi dari bangsa Israel itu sendiri, sewaktu-waktu bisa memberontak, sewaktu-waktu bisa tidak lagi percaya atas kepemimpinan Yosua. Saudara dikasih Tuhan, apa yang dialami Yosua itu pun bisa terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Ada banyak hal yang mungkin terjadi bagi kita ketika kita mau mencapai segala sesuatu yang ada di depan kita, saudara yang dikasih Tuhan, yang dipersiapkan untuk kita. Mungkin itu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, atau ada hal-hal yang lain, atau yang dikatakan Sungai Yordan atau Sungai Yordan yang menghalangi perjalanan untuk mencapai sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, seperti perjalanan Yosua dan bangsa Israel, banyak hal yang dialaminya. Bukan seperti apa yang kita bayangkan ketika Tuhan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel. Semuanya lancar, semuanya berjalan dengan mulus. Tidak, saudara dikasih Tuhan, banyak tantangan yang dia hadapi. Seperti apa yang sudah saya sampaikan, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah berjanji bahwa Tuhan menyertai Yosua. Tuhan juga berjanji untuk menyertai kita semua, umat yang percaya kepada Tuhan. Kalau Yosua pasal 1 ayat 5 dikatakan sebuah janji yang luar biasa. Yosua pasal 1 ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara dikasih Tuhan, ini sebuah janji yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Dan Tuhan yang sama juga berjanji kepada kita untuk menyertai kita. Seperti apa yang sudah dilakukan kepada Yosua, itu pun akan terjadi bagi kita. Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita.
Allah yang dia sembah Yosua, dia Allah yang sama yang kita sembah, adalah Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, saudara dikasih Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menuntun, yang sanggup menolong, dan sanggup menyertai kita. Bahkan memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, terbukti dalam firman Tuhan bahwa Tuhan menepati janjinya kepada Yosua. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia untuk memimpin umat yang begitu banyak itu, saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan tetap menyertai mereka. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b dikatakan di sana, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Benar janji Tuhan bahwa dikatakan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sekalipun, sedetik pun. Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, Dia selalu ada. Sebab Dia Tuhan yang maha hadir. Dia Tuhan yang menyatakan janjinya untuk menyertai kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudaraku, di akhir zaman ini mungkin banyak orang mulai meragukan janji Tuhan. Ketika dia menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan mungkin kita berkata bahwa Tuhan sudah lupa akan janjinya. Tuhan lupa akan pertolongannya. Tuhan lupa akan berkat-berkatnya yang dijanjikan kepada kita. Tuhan lupa untuk menyertai kita. Saudaraku, pagi hari ini saya sampaikan pada saudara dan saya, jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Tuhan pasti menepati janjinya. Sebab janjinya ya dan amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Saudara, jelas dikatakan di sana, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Saudaraku, inilah janji yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita dan tidak pernah melupakan janji itu. Dia tidak pernah lalai. Dia pasti menepati janjinya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kepada saudara dan saya, saudara yang dikasih Tuhan. Dikuatkan dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasal 12 ayat 7 sampai 8 dikatakan misalnya, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Ayat 8, engkau Tuhan yang akan menepatinya, engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan, sungguh luar biasa. Dikatakan sampai 7 kali dimurnikan. Janji Tuhan itu janji yang luar biasa. Janji yang murni, yang sudah dimurnikan. Saudara dikasih Tuhan. Matius pasal 28 ayat 20, bagian B dikatakan di sana. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah takut menghadapi perubahan hidup. Jangan pernah takut dalam perjalanan hidup kita ke depannya. Karena Tuhan sudah berjanji. Dikatakan di sana, menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan tetap menyertai umatnya melalui Roh Kudus-Nya. Tidak perlu takut untuk menghadapi kenyataan hidup. Tidak perlu takut untuk menghadapi apapun. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan di sana, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita bimbang. Dia sudah meneguhkan kita. Bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diteguhkan, tidak perlu lagi takut. Sebab Tuhan adalah penolong. Tuhan yang memegang kita, yang memegang tangan kita,
memegang hidup kita. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan kepada Yosua, pasti Tuhan juga lakukan kepada kita. Itu pasti yang terbaik. Penyertaan yang terbaik, perlindungan yang terbaik. Begitupun kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Pasti yang terbaik. Pasti perlindungan yang terbaik. Pasti penyertaannya juga yang terbaik. Untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pagi hari ini kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan dalam seluruh hidup kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang perlu saya sampaikan di akhir renungan ini yang kita tidak pernah lupakan. Jangan pernah kita melupakan itu. Ini sangat penting bagi kita untuk mendapatkan penyertaan, pertolongan Tuhan. Ada dua hal yang perlu kita renungkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan di sana. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, untuk mendapatkan penyertaan Tuhan yang hakiki dalam hidup kita, kita jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan firman Tuhan yang dikatakan siang dan malam. Kalau kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dikatakan sana, kita akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya yakin kita semua mau berhasil, kita semua mau beruntung dan tidak ada seorang pun yang mau rugi. Kita mau keberhasilan, kita mau keberuntungan, saudara dikasihi oleh sebab itu untuk mendapatkan itu, kita tetap harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan di dalam ayat 7. Firman Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara dikasihi Tuhan. Saudara, firman Tuhan terus disampaikan kepada kita untuk kita bisa mendapatkan yang terbaik yang Tuhan janjikan, seperti apa yang Tuhan janjikan kepada Yosua, penyertaannya, pertolongannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan sana, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu, hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya berjalan bersama Tuhan, supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Dalam ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan penyertaan Tuhan yang luar biasa itu, jangan pernah kita kecut atau tawar hati. Kalau kita kecut dan tawar hati, kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Mungkin kita tidak lagi bisa bergerak untuk melangkah ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Tuhan ingatkan, jangan kecut dan tawar hati. Apapun yang kau hadapi hari ini, jangan kecut dan jangan tawar hati. Karena janji Tuhan, janji yang sudah dimurnikan, janji Tuhan pasti Tuhan lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan. Janji Tuhan pasti Dia tepati, sebab dikatakan, Dia akan menyertai kita kemanapun engkau pergi. Kemanapun kita pergi, Tuhan pasti menyertai kita. Seperti penyertaan Tuhan kepada Yosua. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita bersyukur, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa yang selalu menyertai kita. Tidak perlu takut untuk menjalani hidup ini. Tidak perlu takut sekalipun ada banyak hal yang kita hadapi. Ada banyak tantangan, problem dan lain sebagainya. Percayalah kepada Tuhan. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini bahwa Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Haleluya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
kami punya Allah seperti Yosua punya Allah yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk Yosua, yang terbaik juga untuk kami semua yang ada di tempat ini Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami percaya ketika kami melakukan aktivitas, ketika kami melakukan pekerjaan, sekalipun mungkin ada hambatan, ada tantangan, Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan, apa saja yang kami perbuat sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan pasti memberikan mujizat kepada kami. Dan kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kuat bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami serahkan semua seluruh hidup kami sepanjang hari ini hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.